Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Dalam video kali ini kita masih bahas tentang fungsi boolean ya, tapi khususnya fokus pada konversi bentuk kanonik. Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah bahas juga tuh konversi dari bentuk baku ke dalam fungsi kanonik. Kali ini di video ini itu konversi dari bentuk kanonik POS ke SOP dan begitu pula sebaliknya ya. Jadi fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP itu dapat ditransformasikan ke dalam bentuk kanonik POS ya. Demikian pula sebaliknya. Nah, misalkan kita punya fungsi boolean dalam SOP, ini contoh ya. Misalkan kita punya fungsi booleannya itu fungsi dalam bentuk SOP itu sebagai berikut. Nah, ini F, X, Y, Y-nya itu sama dengan jumlahan dari, maaf ini jumlahan ya, 1, 4, 5, 6, 7 seperti itu ya. Berarti kita punya bisa mencari F komplemennya X, Y, Y komplement. Berarti yang tidak ada di F, X, Y, Z. Berarti ini apa yang tidak ada di F, X, Y, Z? Ini kan 1 udah ada tuh. 0 berarti belum ada ya. Berarti di sini 0, kemudian 1 sudah ada, 2, 3, 4 sudah ada, 5 sudah ada, 6 sudah ada, 7 sudah ada. Ya. Kan untuk yang 3 berubah itu dari M 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dari yang sini yang belum ada itu adalah 0, 2, dan 3. Kemudian ini tadi kan F aksennya ya. F aksennya fungsi komplemennya. Fungsi komplement dari fungsi f, x, y, y. Kalau tadi fungsi f, x, y, y-nya adalah dia berupa jumlahan, berarti komplementnya, fungsi komplementnya di sini merupakan hasil sebuah perkalian. Jadi seperti pi besar seperti itu. Seperti ini ya. Ini adalah fungsi komplement dari fungsi f, x, y, z-nya. Seperti itu. Kemudian nanti kita bisa simpulkan juga bahwa ini untuk fungsi f, x, y, z itu sama dengan kan tadi jumlahan dari 1,4, 5, 6, 7 ya. Nah, ini akan sama dengan pi 0, hasil perkalian dari 0, 2, 3 seperti itu ya. Kalau yang ini itu adalah bentuk dari SOP. Kalau ini adalah fungsi dari bentuk POS. Untuk hasilnya nilainya nanti akan sama. Seperti itu yaitu kesimpulannya. Jadi M J komplement itu akan sama dengan M J seperti itu ya. Jadi ketika kalian nanti disuruh cari menghitung SOP dan POS, ketika sudah ketemu satu SOP berarti POS-nya tinggal komplement dari SOP seperti itu ya. Ini kita note di sini. Ya.
Untuk contoh kasus lain seperti apa sih? Contohnya misalkan seperti ini ya. Contoh 1. Nah, misalkan ada kasus seperti ini. Carilah bentuk kanonik SOP dan POS dari fungsi boolean f x, y itu sama dengan x komplement. Ingat ya, di sini hanya 2 variabel. X komplement. Seperti itu. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya seperti apa? Ini 2 variabel, berarti ke bawahnya nanti untuk anggotanya itu ada 4 ya. Kalian harus ingat. Silahkan buka di video saya yang sebelumnya yang fungsi aljabar boolean. Di situ saya sudah menjelaskan tentang bentuk kanonik yang dua variabel ya. Nanti silahkan kalian lihat di video saya sebelumnya untuk tabelnya seperti apa. Yang 2 variabel. Ini kita penyelesaiannya f x, y. Memang kalau dalam pengubahan fungsi kanonik SOP, POS kalian harus paham dari tabel masing-masing minterm dan maxtermnya ya. Baik dia yang 2 suku sama 3 suku, 1 literal, 2 literal, 3 literal, dan seterusnya. Kalian harus paham. Kalau di punya saya sudah saya jelaskan dalam video aljabar fungsi boolean yang pertama kali ya. Nanti silahkan dicek. Ini x komplement sama dengan, berarti apa ini yang belum ada? Yang belum ada di sini adalah y. Ini ingat, ini hanya 2 variabel. Hanya 2 variabel ya. Berarti di sini itu sama dengan x komplement. Kita akan cari yang SOP dulu ya. Tadi kita belum menentukan SOP dulu. SOP itu adalah penjumlahan dari hasil perkalian. Berarti di sini itu x komplement ditambah 0 ya. Yang belum ada apa sih? Yang belum ada di sini kan ada variabel x sama y. Yang belum ada adalah y. Berarti x komplement ditambah maaf, di sini ada kekeliruan lagi. Ini adalah kali 1 ya. Di sini x komplement kalikan 1. Nah, untuk 1 x komplement kalikan 1. 1 ini kita ubah ke dalam bentuk y plus y komplement. Seperti ini. Y plus y komplement. Kemudian dari sini kita bisa jabarkan x komplement y ditambah x komplement y komplement. Nah, ini sudah berhenti ya. Karena apa? Karena sudah memuat semua literal yaitu x dan y. Kenapa cuma sedikit? Tadi kita perlu ingat kan ini dua literal. Jadi x y saja. Ini sudah ada x y, di sini sudah ada x y. Jadi kita berhenti sampai di situ. Ini adalah fungsi dari SOP, kemudian kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk minterm. Mintermnya berarti kalian cek di tabel minterm untuk x
komplement Y itu hasilnya adalah M0, kemudian ditambah M1 seperti itu ya. Ini adalah hasil fungsi yang mintermnya. Nah, kemudian untuk POS jadi fungsinya itu XY ya. Coba kalian lihat, ini kan tadi dua variabel, berarti dia ada mintermnya itu adalah 0, 1, 2, 3 ya, sampai 3. Nah, kalian cek nih, ini kan adanya 0 sama 1. Yang belum ada itu adalah 2 sama 3 ya. Berarti di sini kalau kita ingat teori yang ini tadi, ini kalian bisa langsung simpulkan kalau fungsi POS-nya itu adalah M2 kalikan M3. Ingat ya, kalau POS itu product of sum adalah perkalian dari hasil penjumlahan, berarti di sini perkalian. Seperti itu ya. Jadi M besar 2 kalikan M besar 3. Nah, itu sama dengan, kalian juga bisa tulis untuk fungsi kanonik dari POS-nya untuk M2 berapa? M2 kalian bisa lihat dari tabel maxterm. Untuk yang 2 berubah itu sama dengan X komplement plus Y, kemudian X komplement Y komplement. Seperti itu ya. Dapatnya dari mana tadi? Dapatnya dari tabel maxterm. Kalian bisa lihat di video saya yang teori aljabar pertama kali. Itu mudah ya untuk konversi dari sama-sama kanonik tapi konversinya dari SOP ke POS atau sebaliknya. Seperti itu ya. Ini contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, kita masuk contoh yang kedua. Kalau tadi contohnya itu yang 2 berubah, sekarang yang 3 berubah ya. Carilah bentuk kanonik SOP dan POS dari fungsi fx, y, z-nya itu adalah, saya tulis di bawah saja, f, x, y, z sama dengan y komplement plus x, y plus x komplement, y, z komplement. Seperti itu ya. Ini langkah awalnya sama sih caranya dengan yang contoh 1 tadi. Penyelesaiannya kan ini masih belum komplit ya, literalnya masing-masing suku. Kita jabarkan dulu ini. Ini seperti ini, X. Y-nya sama dengan apa sih ini? Y komplement itu kan sama dengan kali 1 kali 1 ya. Ditambah XY kalikan 1 ditambah X komplement Y Z komplement. Nah, ini kita bisa jabarkan Y komplement. Untuk yang 1 pertama di sini itu adalah X yang di sini ya. Ini adalah X plus X komplement. Kemudian 1 yang kedua di sini itu adalah yang belum ada apa? Z plus Z komplement. Seperti itu. Ditambah kemudian 1 yang di sini itu yang belum ada adalah Z. Berarti X, Y, Z plus Z komplement ditambah X komplement, Y, Z komplement. Seperti itu, kita uraikan satu-satu.
Tadi sebenarnya di sini satu persatu juga tidak masalah sih, kalau langsung juga tidak masalah. Ini Y komplement X ditambah Y komplement X komplement seperti itu ya. Kemudian ini baru dikalikan Y plus Y komplement ditambah ini langsung X Y Z ditambah X Y Z komplement ditambah X komplement Y Z komplement. Seperti itu. Kemudian ini kita kalikan pada fungsi Z plus Y komplement ya. Satu persatu. Hasilnya seperti apa? Nah, langsung kita ubah saja. Hasilnya adalah X Y komplement kalikan Z ditambah X komplement kalikan Z ditambah X Y komplement Z komplement satunya ya. Kemudian ditambah X Y komplement Z. Di sini ini yang poin ini dikalikan yang sini, itu hasilnya adalah X komplement Y komplement Z. Kemudian dikalikan yang sini dikalikan yang sini, hasilnya adalah X komplement Y komplement Z komplement. Kemudian barulah ditambah yang X Y Z. X Y Z nya mana ini? Tambah X Y Z. Ini ya lanjutannya ini tadi. Ditambah X Y Z komplement. Kemudian ditambah X komplement Y Z komplement. Seperti itu. Nah, ini kan hasilnya itu sama dengan, nanti kalau kalian urutkan bisa ketemunya untuk M, Y, langsung saya urutkan saja ya. Di sini nanti hasilnya adalah M0 ditambah, biar kalian nggak bingung, saya X, Y komplement Z itu adalah M apa? Kalian cek untuk X, Y komplement Z. X, Y komplement Z itu adalah M5. Kemudian ditambah M berapa? X, Y komplement Z komplement M4 ditambah X komplement Y komplement Z itu adalah M1 ditambah X komplement Y komplement M0. Kemudian X, Y, Z itu adalah M7. Kemudian yang terakhir X, Y, Z komplement X, Y, Z komplement M6 ditambah kemudian X komplement Y, Z komplement X komplement Y M2. Kalian bisa urutkan M1 tambah M2 ditambah M0 dulu ya.
dari yang kecil. Ya, tadi M0-nya belum ditulis. M0 ditambah 24, M4 ditambah M5 ditambah M6 ditambah M7. Seperti itu ya. Ini adalah bentuk dari minterm. Fungsi yang apa tadi? Ini yang SOP. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Ini yang minterm SOP ya. Kalau yang POS bagaimana? POS kalian tinggal menuliskan ini F, X, Y, Z. Yang belum ada apa ini ya? Kalau 30 bahkan sampai 7 tuh. Yang belum ada ini adalah 3 ya. Berarti nanti kita untuk POS-nya adalah M3. Seperti itu. 1 ya, karena yang belum ada di sini hanya 1. Jadi M3-nya itu sama dengan X plus Y komplement plus Z komplement. Dapatnya dari mana? Dari tabel Maxterm. Kalian bisa lihat di video sebelumnya aljabar boolean. Seperti itu ya. Ini untuk konversi bentuk kanonik. Ya, sekian. Terima kasih.